Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ananda Solih-Solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya, walaupun kita belum bisa bertatap muka untuk pembelajaran hari ini. Okay, before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An opening prayer. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa di awal kita melakukan pembelajaran, kita diberikan keberkahan di dalam ilmu kita dan kita dimudahkan dalam menerima pembelajaran hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar masih di tema 3, yaitu benda di sekitarku. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Pancasila di PPKN, yaitu sila keempat, yaitu bagaimana etika kita pada saat bermusyawarah dan apa saja manfaat dari bermusyawarah. Dan hari ini kita akan jalan-jalan ke bahasa Indonesia, yaitu kita akan mempelajari aneka benda di sekitarku, yaitu wujud benda. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai benda. Ada yang tahu apa itu benda? Anyone knows? Nah, benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa berat. Nah, benda juga digolongkan menjadi 2 macam. Ada benda yang mati dan ada benda yang hidup. Benda yang mati misalnya contoh, coba lihat di gambar yang sudah saya tampilkan di slide. Nah, misalnya di sini ada mainan. Nah, ini merupakan salah satu benda mati. Nah, kalau benda hidup itu apa? Benda hidup yaitu salah satu benda yang bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa bernapas. Misalnya contohnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, ciri-ciri benda itu apa sih? Nah, ciri-ciri benda itu ada 3. Yang pertama yaitu memiliki wujud, dan yang kedua menempati ruang. Nah, di sini dia bisa menempati tempat atau ruang. Dan yang ketiga memiliki massa atau berat. Nah, dalam artian bahwa benda ini bisa kita timbang karena dia memiliki massa atau berat. Wujud benda. Nah, wujud benda ini ada 3 macam. Ada yang namanya benda padat, ada yang namanya benda cair, dan ada yang namanya benda gas. Nah, kalau benda padat ini, contohnya coba lihat ini, misalnya permainan balok. Nah, ini merupakan salah satu wujud benda padat. Kalau cair mungkin teman-teman solih-solihah sudah pada bisa semua ya, misalnya minyak kelapa, air. Nah, misalnya ada air yang tergenang, itu merupakan salah satu benda cair. Dan benda gas. Nah, benda gas ini misalnya balon udara yang ditiupkan, itu namanya benda gas. Nah, tadi yang Ustazah sampaikan di awal tadi bahwa benda itu ada 2 jenis. Yang pertama ada benda hidup. Artinya, sebuah benda yang ada di alam memiliki ciri kehidupan, yaitu bergerak, bernapas, tumbuh. Nah, contoh-contohnya apa? Misalnya manusia sebagai makhluk hidup, misalnya tumbuhan, hewan. Nah, itu merupakan salah satu benda hidup. Selanjutnya yaitu benda mati. Nah, benda mati ini yaitu benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Artinya dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bernapas, dan dia tidak bisa tumbuh. Contohnya apa? Misalnya kursi, buku, batu, tanah, atau mainan kita, misalnya sepatu kita, ataupun misalnya baju kita, itu merupakan contoh-contoh daripada benda mati. Nah, sifat-sifat benda fisik, sifat fisik benda itu apa sih? Nah, di sini ada 7 fisik benda. Yang pertama, sifat fisiknya yaitu warna benda. Coba misalnya kita lihat di sini. Nah, di sini mainan anak-anak ini ada berbagai macam
warna. Ada yang warna hijau, orange, ada warna biru, warna merah. Ini merupakan salah satu ciri dari sifat fisik benda. Terus contoh lainnya misalnya bentuk benda. Coba lihat kita ke sini lagi. Ada yang bentuknya segi empat, ada bentuknya persegi panjang, ada yang bentuknya lingkaran, misalnya segitiga. Itu merupakan salah satu sifat fisik benda. Ukurannya juga berbeda-beda tentunya. Ini merupakan ciri yang ketiga. Ada ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya sedang. Nah, wujud benda ini yang keempat yaitu wujud benda. Kekuatan benda, keadaan permukaan benda, dan bahan penyusun dari benda tersebut. Jadi sifat fisik benda itu ada 7 jenis atau 7 macam. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara mengidentifikasi atau cara kita melihat apakah benda-benda di sekitar kita itu merupakan benda dari kaca, yang bahannya dari kaca, apakah dari logam ataukah dari karet. Yang pertama yaitu benda yang terbuat dari kaca. Nah, kaca ini bersifat kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat, dan tembus cahaya. Contohnya apa saja misalnya? Misalnya di sini ada cermin, ada gelas. Coba misalnya air yang kita masukkan ke dalam gelas, tentu dia tidak akan bocor karena dia sifatnya kedap air dan juga sifatnya kuat. Artinya dia tidak lemah, tidak lembek. Nah, coba misalnya kita pegang gelas. Nah, tentu gelas ini sifatnya kuat. Nah, yang kedua yaitu benda yang terbuat dari logam. Misalnya logam ini ada beberapa di sini sifat dari benda yang terbuat dari logam. Misalnya sifatnya kuat, keras, mudah dibentuk, tidak menyerap air, sama dengan kaca tadi, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan penghantar panas yang baik. Misalnya contohnya di sini Ustazah ambil 3 contoh. Misalnya sendok, piring. Nah, ini merupakan salah satu contoh-contoh dari benda yang terbuat dari logam. Misalnya kita mau melihat apakah benda ini dari logam atau tidak, bisa misalnya kita tes, uji, atau kita contohkan misalnya kita menyalakan api, misalnya dengan lilin. Kita hidupkan lilin. Nah, kita letakkan sendok ini di atas api daripada di lilin tersebut. Kalau dia bisa menghantarkan panas, artinya misalnya kalau di ujung dari sendok ini kita panaskan, terus panasnya biasanya akan menghantar panas ke ujung yang kita pegang, berarti benda ini terbuat dari logam. Nah, berbeda misalnya halnya kalau kita benda yang terbuat dari karet. Benda yang terbuat dari karet kalau kita masukkan ke dalam api, otomatis dia akan mencair atau meleleh jika dipanaskan. Nah, ini salah satu benda yang terbuat dari karet. Sifatnya kedap air juga, sama dengan yang lainnya. Dan lentur, penghantar panas listrik yang buruk, serta tidak tahan api. Seperti yang Ustazah tadi bilang bahwa ia meleleh jika dipanaskan. Misalnya contoh, di sini misalnya ada sendal karet, ada misalnya ban mobil, ada misalnya sepatu bot. Nah, ini merupakan salah satu beberapa contoh dari benda yang terbuat dari karet. Nah, di sini kita akan belajar menemukan informasi tentang benda-benda yang di sekitar kita. Nah, kita harus semangat dulu ya sebelum kita mempelajarinya. Di sini yang pertama kita lakukan adalah menemukan informasi tersebut. Kita bisa membaca teks atau informasi tersebut dengan teliti dan cermat. Nah, setelah kita membaca, biasanya kita sudah membaca nih. Nah, kita di situ akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau kita bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tentu kuncinya yaitu kita harus fokus dan cermat atau teliti dalam membaca teks tersebut. Yang ketiga,
yaitu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Nah, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan kalau kita tidak bisa membaca teks tersebut dengan cermat. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut atau sebelum kita menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan, kita harus bisa membaca teks dengan cermat dan teliti tentunya. Nah, soalnya sekali ya, ternyata semua benda itu banyak sekali di muka bumi ini. Semua benda tersebut ada yang di langit dan ada di bumi, semuanya diciptakan oleh Allah. Dan atas izin Allah pula ia bergerak, bernapas, gitu kan, makan, minum. Merupakan semuanya atas izin Allah. Seperti di dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Yang artinya, sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangi kamu semua. Jadi sudah Allah bentangkan segala benda-benda yang ada di muka bumi ini. Tentu kita yang pertama kita lakukan yaitu bersyukur kepada Allah. Yang kedua yaitu kita harus merawatnya atau menyayanginya. Nah, selanjutnya di sini Ustazah punya beberapa challenge. Challenge-nya insya Allah nggak sulit. Di sini ada yang pertama ada soal pengetahuan di 3.4. Silakan nanti dijawab dua soal ini, dijawab dengan teliti dan cermat. Yang tentu tadi kunci daripada kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yaitu membaca teksnya dengan cermat. Yang selanjutnya yaitu menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat kita peroleh dari teks yang kita baca dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi di dalam teks tersebut. Setelah kita mendapatkan teksnya, kita dapat menyajikan informasinya dalam bentuk bagan. Nah, inilah contoh dari bagan tersebut. Nah, misalnya apa saja, misalnya bahan pembentuk dari benda. Ada yang misalnya dari kaca, kayu, kertas, plastik, dan yang lain-lainnya. Dan nanti Anda solihah tuliskan sifat dari benda tersebut bagaimana. Apakah dia mengantarkan panas, ataupun misalnya dia tahan terhadap panas, atau kedap udara. Dan nanti silakan ditulis di dalam bagan yang sudah Ustazah sajikan. Nah, Anda solihah, mungkin itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini diberi keberkahan oleh Allah. Dan selamat mengerjakan dan terus semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk sholat tepat waktu. To close our lesson today, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, and then closing prayer, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.